Halo semuanya, perkenalkan saya Kaleb Andian Teguh, mahasiswa jurusan Accounting dari Universitas Ciputra. Dan pada hari ini, aku mau membahas apa itu COA, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Dan kita bisa langsung juga melakukan praktek menggunakan kwitansi dan invoice yang telah saya buat sebagai contoh kasus. Jadi kita mulai saja langsung ke pengertiannya. Jadi COA itu apa sih? COA itu gabungan dari kode dan nama akun. Ini untuk mempermudah kita mengetahui ada akun apa saja yang digunakan dalam berjalannya bisnis kita. Lalu yang kedua ada jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan pertama yang dilakukan oleh bisnis kita setelah transaksi. Pencatatannya bermodel debit dan kredit. Dari data yang kita tulis di jurnal umum akan nanti kita pindahkan ke buku besar. Jadi apa sih buku besar? Buku besar adalah untuk mengetahui saldo akhir dari setiap akun di bisnis kita. Lalu hasil dari semua itu akan kita taruh di neraca saldo. Anjir lah, kok nggak baca dulu ya? Daftar semua akun, gabungan dari semua. Halo semuanya, saya Caleb Andian Teguh, mahasiswa jurusan Accounting tahun 2025 dari Universitas Ciputra. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang COA, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Makanya apa aja sih akunnya? Dan nanti kita bisa berlatih menggunakan contoh kasus yang telah saya buat dalam bentuk kwitansi dan invoice. Kita lanjut saja langsung ke pembahasan. Yang pertama, apa sih COA itu? COA itu gabungan dari kode yang diawali seperti contohnya 101 dan nama akun. Dan di sini contohnya adalah kas. Jadi apa sih gunanya? Untuk kita mengetahui ada akun apa saja dalam berjalannya bisnis kita. Ini juga untuk memastikan kelengkapan akunnya dan tidak terjadi typo ataupun perbedaan data antara akun. Lalu kita lanjut ke pengertian jurnal umum. Jurnal umum itu adalah jurnal yang kita catat pertama kali setelah tiap transaksi. Pencatatan dalam jurnal umum berbentuk debit dan kredit dengan akun tanggal, lalu ada akun debit, akun kredit. Debit ini adalah saldonya nanti, kredit, lalu keterangan, dan yang terakhir adalah akun. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut nanti deh. Sekarang kita lanjut ke pengertian buku besar itu apa. Buku besar adalah pengelompokan akun dari transaksi yang kita catat dalam jurnal umum. Jadi misalnya di jurnal umum kita menggunakan kas, nanti semua kas akan kita kelompokkan dalam satu tabel. Dan juga akun-akun lainnya seperti modal, perlengkapan, dan lain-lain. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk kita mengetahui saldo akhir dari tiap akun. Jadi misalnya kasnya kita di akhir periode ini ada sisa saldo berapa. Lalu yang terakhir adalah neraca saldo. Jadi isinya dari ini itu adalah saldo akhir dari setiap akun. Jadi setelah kita mengetahui saldo akhir dari misalnya akun kas, akun perlengkapan,
akan kita semua kelompokkan semua menjadi satu tabel di dalam sini. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan agar akun debit dan kredit seimbang. Langsung saja kita masuk ke pembahasan menggunakan eh, ini, kwitansi yang saya buat ini. Jadi sebelum kita masukkan transaksi-transaksi ini, kita bisa mulai dengan membuat jurnal umum terlebih dahulu. Nah, untuk mengisi ini agar tidak typo ataupun tidak terjadi kesalahan penulisan, di sini saya akan menggunakan list dari COA. Caranya bagaimana? Pertama kita blok dulu, lalu kita pindah ke data dan kita menggunakan opsi data validation. Di sini kita pilih list, lalu kita memilih source-nya. Source dari mana? Ya, betul dari COA yang telah kita buat. Di sini. Nah, gimana sih eh kodenya cara bikinnya gimana sih? Ada yang mudah, guys. Untuk aset-aset, kita buat dengan kode seratusan. Jadi misalnya satu tukas aset, aset lalu ada perlengkapan aset, peralatan aset, dan lain-lainnya. Lalu untuk yang angka depannya 2 adalah utang ataupun liabilitas, kewajiban kita sebagai seorang usaha. Misalnya 2 ini apa? Pendapatan diterima di muka. Karena pendapatan diterima di muka dianggap sebagai kewajiban dari bisnis kita untuk melakukan pekerjaan. Atau misalnya hutang usaha. Ya seperti namanya itu, hutang adalah liabilitas karena menjadi kewajiban bagi usaha kita. Lalu yang terakhir adalah angka 3 depannya. Apa sih itu? Yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas itu apa? Laba dari perusahaan kita. Jadi akun-akun yang berhubungan dengan laba dari usaha kita, misalnya modal, dividen, pendapatan, beban, dan lain-lain. Lanjut ke topik, kita balik ke pembikinan list tersebut. Sudah dimasukkan source-nya ini, lalu kita tinggal tekan OK. Lalu maka akan terbuat drop down seperti ini untuk semua list. Untuk akun debit dan kredit. Eh, Bentar saya keluarkan dulu biar rapi, guys. Oke, langsung saja kita masukkan. Kita lihat dari soal kita yang pertama. Dari soal pertama kita ini terdapat surat penyetoran modal pemilik. Maka dari situ saja kita sudah mengetahui bahwa akun yang digunakan dalam tanggal 1 Januari ini adalah apa? Ya betul, akun kas dan modal. Nah, kas itu masuk debit atau kredit? Cara gampangnya seperti ini ya guys ya. Saya jelaskan. Nah, untuk akun kas. Kas itu adalah, nah, kas itu apa? Aset atau kewajiban atau apa? Atau ekuitas. Ya benar aset. Aset kalau bertambah ada di debit. Maka dia masuk debit karena bertambah. Modal pun modal adalah ekuitas dan jika bertambah masuk di kredit. Nah, kalau ada yang belum mengerti nanti saya akan jelaskan ulang untuk transaksi-transaksi selanjutnya ya guys. Nah, kita isi dulu 1 Januari 2025. Oke. Lalu di sini kita masukkan akun kas, lalu akun modal. Eh, eh, em, di sini. Kita lihat ulang di sini
terjadi penyetoran modal sebesar 50 juta. Hmm, oke, kita masukkan 50 juta di sini. Oh ya, untuk ini kita gunakan format agar lebih rapi. Di sini kita bisa tekan ini, lalu kita pilih yang RP English untuk rupiah Indonesia. Lalu untuk keterangannya, karena di sini surat penyetoran modal, kita tinggal tulis saja penyetoran modal awal. Lalu sama untuk bawahnya. Kita rapikan lagi. Karena ini sudah dibutuhkan, kita bisa delete ini ya guys ya. Nanti akan saya tulis ulang untuk transaksi-transaksi selanjutnya. Oh ya, untuk akun ini untuk kolom akun ini gimana, kok? Jadi ini itu untuk mempermudah nanti kita memasukkan ke dalam buku besar. Jadi caranya gimana? Kita menggunakan rumus if. Jadi dari akun ini kita mau pindahkan ke sini dan akun ini kita mau pindahkan ke sini. Nah, tapi gimana cara memindahkannya? Kita menggunakan rumus if. Kita masukkan ke dalam, kita tulis sama dengan if, eh, eh, sama dengan if buka kurung logical testnya. Apa logical testnya? If kok if cuy? If ini sama dengan nol, jadi kalau ini tidak ada, kalau ini tidak ada, berarti kita tulis ini. Dan jika ini false, kita tulis C3. E3. Oke. Lalu kita drag ke bawah em, sebanyak yang kita perlu. Lanjut saja kita ke transaksi kedua. Di transaksi kedua ini adalah kwitansi. Jadi apa sih kwitansi itu? Kwitansi itu digunakan sebagai bukti bahwa telah diterima uang. Karena diterima uang, sudah pasti ini pembayaran secara kas. Jadi yang pasti kita akan menggunakan kas. Nah, terus akun keduanya apa? Bisa kita lihat dari sini, kalau telah diterima uang dari Ocean Wave adalah nama bisnis kita. Jadi kalau telah diterima dari kita, yang pasti kita telah membeli apa ini? Peralatan berupa 2 unit jet ski dan trailer pengangkut dari Circle Jet Ski Specialist seharga 35 juta rupiah. Jadi bisa mulai kita masukkan yang pasti tanggal dulu, maka 2 Januari, Makassar 2 Januari 2025. Lalu untuk kasnya, untuk akunnya, nah untuk akan saya jelaskan lagi. Karena di sini kan kita menggunakan apalagi akun kas dan akun peralatan karena kita membeli peralatan. Nah, untuk kas ini apa? Kas ini tergolong aset dan peralatan tergolong aset juga. Tuh, tujuannya aset kok. Nah, tunggu bentar. Kalau kas itu aset dan aset jika berkurang. Nah, kenapa kok berkurang kok? Karena kita membeli kan. Otomatis kas kita berkurang. Jika berkurang, maka maka akun kas akan kita taruh di kredit. Sebaliknya, jika aset bertambah, maka kita akan menaruhnya di debit. Jadi bisa boleh kita masukkan akun debit peralatan dan
akun kredit kas senilai 35 juta rupiah. Pembelian 2 juta. Lanjut ke transaksi ketiga. Transaksi ketiga terjadi di Makassar 3 Januari 2025. Kita masukkan 3 Januari. Lalu untuk kasnya kita bisa cek dari kwitansi ini. Pada kwitansi kita menggunakan kas untuk membayar ataupun mendapatkan uang kas. Karena di sini tertulisnya lagi dan lagi telah diterima dari Ocean Wave Jet Ski, artinya kita membayar kemana? Kepada toko alat tulis Michael ini. Jadi bisa kita simpulkan kasnya berkurang dan jika seperti tadi aset berkurang masuk ke kredit. Jadi kita taruh kas di kredit dan kita menambahkan perlengkapan di debit. Sebesar berapa? Sebesar 2 juta rupiah. Untuk keterangan kita membeli perlengkapan beli. Nice. Cukup mudah ya guys ya, bisa dilihat dari sini karena saya jago menjelaskannya. Lanjut ke yang keempat. Nah, di sini ada bedanya. Telah diterima Robi Abdillah. Dari Robi Abdillah, siapa Robi Abdillah? Bukan kita yang pasti, karena di sini kita juga yang menjadi melakukan tanda tangan di kwitansi ini. Yang pasti berarti ini adalah pendapatan. Oh, bisa terlihat di keterangannya tertulis pembayaran uang muka sewa jet ski. Berarti karena tertulis uang muka sewa jet ski, otomatis uangnya didapatkan sebelum kita memberikan jasa kita. Yang berarti masuk ke dalam bukan akun pendapatan jasa, melainkan pendapatan diterima di muka. Karena pendapatan diterima di muka termasuk kewajiban seperti yang saya bilang, karena kita wajib untuk memberikan jasa kita kepada orang itu karena orang itu sudah membayar tapi kita belum memberikan jasa kita berarti kita mendapatkan kewajiban untuk melakukannya. Nah berarti karena itu kewajiban pendapatan diterima di muka masuk ke kewajiban yaitu liabilitas dan jika liabilitasnya bertambah karena di sini kita belum melakukannya maka masuk di kredit. Lalu yang kedua bisa kita lihat kasnya kita bertambah karena kita melakukan uang dari Robi Abdillah ini. Maka kasnya bertambah, set, maka masuk ke debit. Jadi kita langsung masukkan tanggal berapa terjadinya. Tanggalnya terjadi pada 5 Januari. Dan di debitnya kita bisa lihat bahwa ada akun kas. Hmm, hmm, hmm. Lalu yang di sini pendapatan diterima di muka. Lokasi sempit langsung nafas. Oke, nice. Kita lanjut lagi ke transaksi. Belum ini belum kita isi cuy. Debit. Oh, jumlahnya ada 3 juta. Kita masukkan 3 juta. Dan bisa kita tulis keterangannya adalah pembayaran uang muka sewa. Next.
untuk transaksi selanjutnya terdapat sesuatu yang berbeda, yaitu di sini terdapat invoice. Bisa kita baca di sini invoice nomor 3422. Nah, invoice dari mana? Nah, invoice invoice kan termasuk, nah, invoice ini kan berarti adalah tagihan yang belum dibayar. Tidak sama seperti kwitansi. Kwitansi adalah bukti bahwa kas telah dibayarkan. Invoice menjadi bukti bahwa ada kas yang belum terbayarkan. Jadi, karena kas yang belum terbayarkan, otomatis ini termasuk piutang atau utang. Lalu cara membedakannya bagaimana? Bisa tertulis di sini, receipt to Hotel Seaside. Otomatis Hotel Seaside bukanlah kita. Jadi kita yang memberikan invoice ini kepada Hotel Seaside karena mereka memiliki piutang terhadap kita. Bisa kita simpulkan bahwa akun yang akan kita gunakan pada transaksi kali ini adalah piutang, dan yang kedua adalah pendapatan jasa. Lalu, karena piutang bertambah dan piutang adalah kredit, kok kredit lagi? Karena piutang adalah aset dan aset bertambah, maka masuk di debit. Dan jika pendapatan jasa adalah masuk dalam ekuitas dan pendapatan juga kita bertambah, maka masuk di kredit. Maka bisa langsung kita masukkan. Yang pertama kita masukkan tanggal dulu. Terjadi pada tanggal berapa? Tanggal 9 Januari. Eh, 9 Januari 2025. Lalu, lalu untuk kasih kita bisa masukkan piutang di debit dan pendapatan jasa di kredit. Lalu untuk nominalnya kita bisa lihat di sini terdapat total 3.600.000. Bisa langsung kita masukkan. Eits. Lalu keterangannya bisa kita lihat, ya, karena ini adalah piutang, maka bisa kita simpulkan misalnya piutang usaha hotel sisa. Oke, kita bisa rapikan agar tidak ada yang tertutupi. Cantik sekali. Next, kita bisa lanjut ke transaksi selanjutnya pada tanggal 12 Januari. Bisa langsung kita masukkan agar tidak lupa. Lalu untuk untuk akunnya kita bisa lihat bahwa terjadi pembayaran listrik dan air, yaitu beban beban utilitas yang telah kita bayarkan. Otomatis kasnya berkurang masuk ke kredit karena kas adalah aset. Lalu kita di sebagian sini kita membayar beban utilitas. Kenapa masuk debit? Karena beban termasuk dalam ekuitas dan ekuitas jika bertambah, eh ya karena bertambah masuk ke debit. Berapa yang kita bayarkan? 1 juta.
Apa guys tadi guys? Utilitas. Dan, oke cuy, jadi kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu pada tanggal 14 Januari. Lalu untuk penentuan kita pakai akun apa sih? Karena di kwitansi seperti yang saya bilangkan, berarti yang pasti terjadi pertukaran uang, terjadi pembayaran uang dari siapa ke siapa. Kita bisa lihat dari telah diterima dari Ocean Wave, maka dari kita membayar orang. Untuk apa? Bisa kita baca di keterangan pembayaran pelunasan hutang toko Marine Parts. Uh, tampaknya kita telah memiliki hutang kepada toko Marine Parts, guys. Ya ampun Tuhanku. Jadi pada tanggal 14 ini kita mendapatkan melunaskan hutang kepada toko Marine Parts. Jadi cara apa akun yang kita gunakan? Karena di sini kita melakukan pelunasan hutang, maka hutangnya berkurang. Dan karena hutangnya berkurang, oh ya, hutang itu termasuk dalam liabilitas. Dan jika hutang berkurang, maka masuk di debit. Kita bisa taruh hutang usaha di sini. Dan karena kita melakukan pelunasan, maka kasnya berkurang dan masuk ke dalam kredit juga. Seperti itu, guys. Lalu, untuk jumlahnya ada 2,5 juta. Tuh, oke, nice. Lanjut ke berikutnya. Kwitansi lagi telah diterima dari Hotel Seaside, pembayaran pelunasan hutang. Jadi terjadi pelunasan hutang dari Hotel Seaside kepada kita. Terjadi pada tanggal 15, bisa kita masukkan. Karena terjadi pelunasan utang, maka kas kita pasti yang bertambah dan hutang dan piutang kita akan berkurang. Nah, dari sini terdapat piutang dari Hotel Seaside dan di sini terjadi pelunasan hutang dari sisi Hotel Seaside. Piutang
Oke, nice. Berapa totalnya? Ada 3.600.000. Oke, lanjut ke terakhir selanjutnya ada pada tanggal 17. Lalu di sini telah diterima, berarti kita yang membayar kepada Patrick Assurance Company untuk pembayaran premi asuransi 1 tahun. Karena ini untuk 1 tahun, maka tidak bisa diakui sebagai beban secara langsung, namun namun kita memasukkan yang namanya asuransi pribadi muka. Kenapa asuransi pribadi muka masuk ke debit? Kenapa? Karena asuransi pribadi muka dianggap sebagai aset. Dan jika aset bertambah, maka akan bertambah di debit. Kenapa kok dianggap aset? Kenapa kok nggak dianggap sebagai kewajiban seperti pendapatan diterima di muka? Karena beda. Di sini perbedaannya, pendapatan diterima di muka, kita mendapatkan uang dan kita memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas kita. Namun untuk asuransi ini, kita yang mengeluarkan uang. Maka kita mendapatkan aset. Aset untuk menggunakan asuransi ini selama 1 tahun namanya. Lalu di sini karena kita membayar, maka berkurang kas dan masuk ke kredit. Berapa asuransinya? 2.400.000. Bisa kita masukkan. Pembayaran premi, asuransi, pembayaran asuransi. Next di tanggal tanggal berapa itu? 23. Tanggal 23 terdapat invoice dan tidak terdapat kwitansi. Maka bisa kita simpulkan bahwa ini antara hutang atau piutang. Dan karena resip ini terus pada kita, berarti kita berhutang. Kita melakukan hutang kepada SPBU Marina. Bisa kita masukkan, karena hutang kita bertambah, maka masuk di kredit. Hmm, mana hutang cuy? Oke, hutang di sini, di kredit dan di debit. Apa akunnya? Kita bisa lihat bahwa kita membeli bahan bakar. Yang bisa kita simpulkan bahwa itu adalah perlengkapan karena bisa habis. Apa perbedaannya perlengkapan dan peralatan? Perlengkapan artinya bisa habis dan peralatan tidak bisa habis. Maka bisa ditambahkan perlengkapan di sebelah debit karena ini termasuk aset yang bertambah dan utang usaha masuk ke dalam kredit karena adalah kewajiban yang bertambah. Ya, seperti itu. Bisa kita masukkan totalnya adalah 2.800.000. Kemudian bahan bakar secara kredit sama sini. Oke. Lanjut kita bisa ke selanjutnya adalah ada surat terakhir paling baru yang pertama kali kita dapat yaitu berita acara pengakuan pendapatan. Jadi bisa kita baca pada tanggal 25 Januari ini kita yang berdatangan Robi Abdillah. Nah, Robi Abdillah pernah kita baca nggak sih sebelumnya? Mari kita coba cari. Oh, di sini terdapat pembayaran uang muka. Jadi Robi telah membayar uang dan kita belum memberikan jet ski-nya kepada dia. Namun pada tanggal 25 ini terjadi pengakuan pendapatan yang sebelumnya diterima sebesar 3 juta telah diakui sebagai pendapatan pada periode berjalan. Dengan demikian, akun pendapatan diterima di muka berkurang sebesar 3 juta
dan dicatat sebagai pendapatan jasa pada laporan keuangan pada periode ini. Jadi terjadi perpindahan saldo dari yang awalnya pendapatan diterima di muka menjadi pendapatan. Karena pendapatan diterima muka berkurang, maka akan masuk ke debit, dan karena pendapatan bertambah, maka akan masuk ke kredit. Untuk sini kita tuliskan tanggalnya pada tanggal 25 Januari. Lalu untuk totalnya sebesar 3 juta. Buat pendapatan. Lalu sampailah kita pada transaksi terakhir, yaitu pembayaran dividen. Karena terjadi pembayaran dividen, otomatis kas kita berkurang, maka akan masuk ke kredit, dan dividen akan masuk ke dalam debit. 31 Januari 2025. Nice. Untuk jumlahnya ada 5 juta rupiah kepada pembayaran dividen. Hmm. Jadi, kira-kira seperti itu ya caranya kita untuk mencatat jurnal umum. Nah, biar rapi. Nah, kita bisa lanjut ke step kita yang kedua, yaitu pembuatan buku besar. Untuk pembuatan buku besar ini, kita menggunakan pivot table. Jadi apa sih pivot table itu? Karena penjelasannya susah, akan saya langsung demonstrasikan cara pembuatannya. Pokoknya, pivot table ini akan membantu agar kita tidak perlu repot-repot untuk menuliskan semuanya secara manual. Namun, kita akan bisa langsung mendapatkan tabelnya dari jurnal umum ini. Caranya kita pertama from table ini, lalu kita tuliskan source-nya dari mana. Jadi bisa kita blok ini semua di tanggal sampai selesai. Oke. Lalu untuk buku besar diperlukan apa aja? Diperlukan tanggal, akun, keterangan, dan debit kredit. Lalu untuk akun akan kita pindahkan ke sisi filter. Nah, jadi deh. Misalnya untuk akun kita pilih yang pertama. Nah, sebentar. Akan saya rapikan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk lebih enak untuk dilihat. Caranya adalah ke desain, lalu ke subtotals, kita do not show subtotals. Lalu untuk report layout nih kita show in tabular form agar lebih rapi. Oke. Nah, sudah jadi, namun kita masih perlu saldo agar nanti lebih mudah memasukkan ke dalam neraca saldo. Jadi mari kita mulai bikin. Caranya bagaimana sih? Pertama, kita ke conditional formatting. Eh,
Aduh, gatelnya. Kita masuk ke fields, item, and sets. Calculated field. Kita tambahkan apa? Namanya adalah saldo debit. Formulanya apa? Jika debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit. Dan jika tidak, maka kosongkan saja atau nol. Bisa dilihat. Lalu untuk selanjutnya bisa kita tambahkan juga sum of saldo kredit. Caranya sama menggunakan calculated field, saldo kredit. Formulanya if kredit lebih besar dari debit, maka kredit min debit. Dan jika tidak ada, maka nol saja kita kosongkan. Dan jadi deh. Kenapa di sini nol grand totalnya? Karena lebih besar debitnya daripada kredit. Jadi gini, 50 dikurangi 35 juta, dikurangi 20, dikurangi 2 juta, tambah 3 juta, min 10, min 25, tambah, dan akhirnya terjadi grand total sebesar 8 juta 700.000. Lalu untuk pembuatan tabel akun lainnya bagaimana? Ya tinggal kita copy. Nah, salah satu tips yang bisa saya berikan adalah sesuai dengan likuiditas. Jadi seberapa mudah cair saldonya. Nah, nah, setelah kas ini ada piutang, lalu setelah piutang ada hmm, perlengkapan, peralatan, asuransi, lalu utang, pendapatan diterima di muka, lalu modal. Ya, semuanya akunnya pokoknya harus kita copy dan kita paste ke dalam sini. Setelah modal ada apa, cuy? Beban utilitas, dividen, pendapatan sewa. Nah, sudah jadi ya, guys. Lalu, kenapa ini tanggalnya seperti ini? Karena terlalu bisa kita berikan jarak agar tidak ada yang tertutup ataupun tidak cukup tempat.
Nah, sudah jadi. Lalu untuk yang terakhir, kita bisa membuat neraca saldo. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita copy satu saja, karena kita hanya membutuhkan pivot table-nya satu saja untuk neraca saldo. Lalu, untuk next step-nya, kita bisa masuk ke pivot table analyze, lalu ada field list, dan bisa kita dan tidak centangkan semua karena kita ada akun yang kita perlu dan tidak perlu. Apa saja itu? Yang pertama adalah akun saldo satu. Karena ini adalah akun yang kita karena ini menunjukkan akun dan juga sum of saldo semuanya. Lalu untuk grand totalnya, kenapa kok ini tidak tertulis berapa? Karena memang tidak bisa tertulis secara otomatis. Maka caranya seperti bagaimana? Kita bisa mulai dengan menghilangkan grand total dan kita memberikannya secara manual. Caranya adalah kita mengcopy di sini agar warna birunya sama. Dan kita bisa nulis manual. Tuh, sama dengan sum dari atas sampai bawah. Dan bisa kita share ke sini untuk mendapatkan hasil yang sama yaitu sum dari ini ke sini. Dan jadilah hasilnya bahwa debit dan kredit seimbang. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata.